الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وبنعمة الصحة والفراغ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmatnya alhamdulillah kita bisa bersama-sama bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita sebagai seorang hamba tentunya selalu berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang selalu istiqamah dalam kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah dalam kita melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia. Ini tentunya munajat dan rojak kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita sekali lagi diberikan keistiqomahan untuk bisa selalu beribadah kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Maka oleh karena itu, ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ibadah ini merupakan salah satu cerminan wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita, maka syarat syukur itu selain kita ucapkan dengan lisan kita alhamdulillah,
maka selanjutnya bagaimana kita bersama-sama menjalankan selalu perintah Allah Subhanahu wa taala, terutama salat. Karena terkadang maaf masih banyak di antara kita dikarenakan urusan dunianya, kesibukan dunianya, masih terkadang mudah-mudahnya untuk meninggalkan perintah Allah, salat. Baik itu dengan usahanya, mungkin yang dagang dengan dagangannya, dan yang lain-lainnya. Terkadang masih banyak sekali lagi di antara kita yang masih mudah-mudahnya meninggalkan perintah Allah, salat ini. Padahal kita tahu salat ini merupakan tugas dan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Ketika kita mengaku kita ini seorang muslim, hamba Allah, percaya kepada Allah, percaya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan baginda Rasulullah suri tauladan buat kita, maka yang utama ialah bagaimana sekali lagi kita selalu menjaga salat kita. Inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Sungguhnya salat ini merupakan tugas dan kewajiban kita sebagai seorang muslim yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka oleh karena itu sekali lagi kembali kepada diri kita. Ketika kita merasa maaf selama ini masih terkadang mudah-mudahnya meninggalkan perintah Allah, tidak mengerjakan salat, mari kita bersama-sama benahi. Mari kita bersama-sama perbaiki segala kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Karena kita tahu yang namanya kehidupan ini tidak selamanya. Kita nanti pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita kembali kepada Allah, berharap kita kembali ini mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini juga kita mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tentunya harapan dan rojak kita bersama, mendapatkan kebahagiaan dari Allah. Dunia kita bahagia, akhirat juga insyaallah kita mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, untuk mewujudkan ini, untuk kita bisa meraih apa yang kita inginkan ini, maka syarat utamanya ialah sekali lagi bagaimana kita selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, tak kalah pentingnya, kita pun juga harus selalu menjaga akhlak dan tingkah laku kita kepada sesama manusia. Karena terkadang ada di antara kita yang bagus ibadahnya kepada Allah, tapi akhlak dan tingkah lakunya kepada tetangga, akhlak dan tingkah lakunya kepada teman, kepada keluarga, maaf terkadang masih belum baik. Masih terkadang mudah-mudahnya memuluskan silaturahim, menganggap dirinya paling pintar, menganggap dirinya paling hebat dengan ilmunya, menganggap dirinya paling kaya, akhirnya sombong. Tidak baik dengan keluarga, tidak baik dengan tetangga, tidak baik dengan yang lain-lainnya sesama manusia. Maka yang seperti ini Allah tidak akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Karena yang akan Allah berikan kebahagiaan itu ketika kita baik kepada Allah dengan ibadah kita, salat kita dan yang lainnya, bacaan Al-Quran kita. Yang kedua ialah kita pun harus baik dengan kepada sesama manusia. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man 'amila salihan min dzakari wa unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang melakukan amal saleh, kebaikan. Kebaikan di sini kami katakan ada dua, baik kita kepada Allah dan juga baik kita kepada sesama manusia dengan akhlak kita. Maka ketika dua ini baik, maka insyaallah janji Allah kepada kita apa yang diberikan, hayatan thayyibah. Kehidupan yang baik akan Allah berikan kepada kita. Walanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah pun akan berikan ganjaran balasan melebihi dari apa yang kita lakukan. Subhanallah. Ini fasilitas yang Allah berikan buat kita. Fasilitas kebahagiaan yang Allah siapkan buat kita. Tinggal sekali lagi kembali kepada diri kita. Mau enggak kita mengambil fasilitas kebahagiaan yang sudah Allah siapkan buat kita?
Ketika kita mau mendapatkan ini, maka sekali lagi mari kita bersama-sama banyak memuhasabai diri kita, memuhasabai ibadah kita, memuhasabai amalan-amalan soleh kita. Jangan takut kebaikan yang kita lakukan tidak mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang kita lakukan ketika kita melakukan itu ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, walaupun mungkin kecil menurut kita, tapi subhanallah, ketika itu kita lakukan ikhlas, maka Allah pasti akan berikan ganjaran kebaikan kepada kita. Semuanya akan diberikan kebaikan kepada kita semua. Sebaliknya, mungkin ketika kita ingin coba-coba melakukan keburukan sepele tadi kami katakan, walaupun tadi misalnya nuker sendal kecil memang, tapi itu keburukan. Yakinlah keburukan itu pun akan mendapatkan ganjaran yang buruk buat pelakunya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Setiap kebaikan yang dilakukan, maka insyaAllah walaupun kebaikan itu kecil sebesar biji dzarrah, maka Allah pasti akan berikan ganjaran kebaikan kepadanya. Sebaliknya, ketika kita melakukan keburukan, walaupun orang lain tidak tahu apa yang kita lakukan, tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Karena kita dikawal oleh dua malaikat Allah yang tidak pernah tidur, selalu mengawasi kita, mencatat segala perbuatan yang kita lakukan. Malaikat Raqib sebelah kanan kita mencatat amalan baik yang kita lakukan. Malaikat Atid yang ada di sebelah kiri kita mencatat keburukan yang kita lakukan. Tidak ada yang terlewat dari catatan-catatan malaikat Allah. Maka tinggal sekali lagi kembali kepada diri kita. Dan tentunya kita semua selalu berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua sekali lagi, keluarga-keluarga kita, jamaah kita, masyarakat lingkungan kita, semuanya selalu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang selalu istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga istiqomah dalam kita melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia. Yang pada akhirnya nanti insyaAllah dengan perbuatan baik yang kita lakukan itu, ikhlas mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita semua akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahagia dunia kita, bahagia juga tatkala kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والصحة والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.